Itu, ini adalah definisi tentang orang muda. Lalu, ini saya ambil lagi pertemuan orang-orang muda di Sydney, Australia pada tahun 2008. Paus Benedictus ke-16 ketika dia ada di peristiwa ini, dia katakan kata-kata ini. Masa ini seiring dengan kemakmuran materi telah terjadi kekeringan rohani, kekesalan jiwa, ketakutan yang tidak jelas penyebabnya, dan keputusan. Hidup yang sungguh berarti Allah ditentukan dalam mengasihi. Ini. Jadi dia bilang, karena saat sekarang ini semua mencoba untuk mencari materi, setiap orang akan mencoba untuk dia dapat ini dan itu. Oleh karena itu dia akan menjadi diri sendiri. Ketika apa yang dia mau cari kemudian dia tidak ketemu, maka di situ dia gelisah, dia marah, dia jengkel, dia putus asa, dia kecewa. Maka dikatakan di situ ada putus asa dan sebagainya. Lalu Paus Benedictus dia bilang, gereja penuhnya beriman, idealisme dan pertempuran hati kaum muda. Jadi gereja oleh Paus Benedictus ke-16 dia katakan kaum muda adalah orang-orang kunci, orang-orang penting. Maka gereja ini sangat membutuhkan orang-orang muda. Karena orang muda itu punya banyak idealisme, dia punya tenaga, dia punya pemikiran yang kritis, dia punya pemikiran yang tajam, dan dia punya keberanian. Maka gereja sangat membutuhkan orang-orang muda. Maka sejak dulu itu dibuat World Youth Day supaya membakar semangat anak-anak muda. Karena kalau generasi muda tidak ada, maka hancurlah gereja, hancurlah negara. Berikut. Sekarang coba kita lihat di mana posisi orang muda berada, orang muda Katolik itu berada. Orang muda Katolik itu mereka berada di mana? Wadah orang muda Katolik itu memang banyak. Mereka ada di tingkat teritorial paroki yang sekarang biasa disebut dengan paroki. Di paroki itu mereka berkumpul pada komunitas mereka, wilayah dan lingkungan atau hukum. Nah ini teman-teman sekalian, salah satu tempat di mana mereka berada ada di sini, lingkungan atau hukum. Dan sekarang kita lagi berkumpul. Nah kita ada di situ. Maka kalau mau cari orang muda Katolik itu kita ada di mana? Ada di lingkungan, ada di hukum, ada di paroki. Selain lingkungan teritorial, mereka berada di dalam wadah yang kita sebut lingkungan teritorial, yang berkumpul berdasarkan keterangan Bapa, devosi dan bidangnya. Jadi saya cek di paroki kami di Jawa, saya dari Surabaya kemudian pindah ke Malang, dan itu bersama anak-anak muda kita buat ini. Maka saya tulis di sini berkumpul berdasarkan kesamaan bahan, devosi dan bidangnya. Jadi di dalam paroki kami itu banyak sekali anak-anak muda. Nah, anak-anak muda ini kan dia punya hobinya beda-beda. Jadi kita kasih itu. Yang punya hobi masak siapa? Yang punya hobi sepak bola siapa? Yang punya hobi balapan sepak bola siapa? Yang punya hobi balap sepeda motor siapa? Nah, kita kumpulkan. Lalu grup-grup ini berdiri masing-masing dalam satu lingkungan besar itu. Jadi nanti yang punya hobi dan minat di futsal mereka akan bilang, ayo nanti kita kumpul bareng-bareng, kita mau buat pertandingan futsal. Jadi mereka undang di lingkungan lain, undang di wilayah lain mereka datang. Lalu gabung di lingkungan itu, lalu di paroki yang buat pertandingan. Nah nanti yang punya balapan, yang suka balapan motor itu mereka punya geng sendiri. Yang kumpul lagi dari paroki lain, dunia lain datang, ayo mari kita buat balapan. Daripada kita balap dia, kita buat balapan di sini. Akhirnya jadi demikian. Maka kita ini berkumpul, tapi kita punya minat berbeda-beda. Di sini ada yang punya minat sepak bola, ada yang punya minat media sosial dan lain-lain sebagainya. Semua kita punya minat masing-masing. Tapi disinilah wadah kita yang harus diakomodir semua sehingga semua bisa terakomodir di sana. Ini kaum muda, gereja dan negara.
Masihu ini akhirnya menjadi kata-kata yang sangat terkenal di Indonesia. Jadi di mana orang Katolik berada selalu dikatakan kita Katolik 100%, dan pada saat yang sama kita adalah warga negara Indonesia 100%. Ini kemudian dipakai oleh pemuda Katolik pro Ecclesia et Patria bagi gereja dan negara. Jadi kita adalah orang muda Katolik, tapi pada saat yang sama kita juga adalah warga negara Republik Indonesia yang 100%. Kalimat ini menjadi terkenal dan orang ini mesti sangat terkenal karena pada waktu itu di Semarang itu dan khususnya pada umumnya di Jawa, pada waktu kolonialisme mereka datang, masa penjajahan, orang ini dia punya pengaruh sangat besar. Dia ingin menjadi juru bicara, dia ingin menjadi penghulu, sehingga dia menjadi terkenal pada waktu itu seorang muslim, sehingga di mana-mana nama ini selalu ada. Bahkan di tengah kota Malang itu ada jalan Monsinyur Susilo Pramono. Mereka tulis di jalan raya Jalan Monsinyur Susilo Pramono. Karena memang orang yang terkenal 100% menunjukkan totalitas, bukan setengah-setengah, semua buku, apalagi tidak ada sama sekali. Jadi kalau kita adalah orang Katolik, maka tunjukkan bahwa kita orang Katolik. Kalau kita orang Matias Pun, maka tunjukkan bahwa kita ini adalah OMK Matias Pun yang beda dengan lingkungan lain. Nah, jadi setiap OMK yang harus punya kekasannya. Jadi nanti setelah ini ketua OMK lingkungan dia harus pikir, dia harus pikir begini. Kalau orang mereka bilang OMK lingkungan Matias Pun, maka harus ada satu kekasan di situ. Minimal kekasannya mereka punya kalian punya baju ini. Jadi kalau pakai baju ini langsung tahu, oh itu adalah OMK lingkungan Matias Pun. Nah, beda sama yang lain. Yang pertama, tapi harus ada yang lain lagi. Jadi misalnya aku bilang, ini Matias Pun, berarti orang Malang semua tahu. Ini berarti anak OMK yang ini Matias Pun itu ciri khasnya adalah suaranya bagus. Yang biasa ketika tamu di depan. Jadi harus ada satu gagasan. Jadi ketika orang bilang Matias Pun, nah pasti orang tahu maju dia ini dan gagasannya ini. Ini yang paling penting. Berikutnya, OMK di tengah masyarakat, orang muda yang hidup, makan dan tumbuh dari rahim ibu bumi bernama Indonesia adalah orang muda yang ingin bertanggung jawab terhadap langkah perjalanan bangsa ini. Demikian halnya kesadaran yang melekat dalam diri orang muda Katolik sebagai warga bangsa tidak pernah terpisah dengan identitas Katolik. Nah, di sini dia sebenarnya kita begini. Ketika kita berada dalam sebuah kebersamaan, misalnya dalam kelompok itu ada perbedaan agama, kita semua orang Indonesia, tapi kita yang ada dalam satu kelompok yang beda agama itu harus kita tunjukkan kekatolikan kita. Harus tunjukkan bahwa kita adalah Katolik. Tunjukkan di tengah-tengah komunitas itu. Maka coba kita perhatikan ketika para pemain bola, ketika mereka cetak gol di tengah-tengah keramaian itu, mereka berani membuat tanda salib, mereka menunjukkan bahwa saya adalah orang Katolik. Di tengah-tengah banyak orang, di tengah komunitas yang besar itu, mereka tampil sebagai seorang Katolik dengan membuat tanda itu. Justru kekatolikan atau iman pada Yesus Kristus melekat dengan sendirinya pada tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara yang hidup bersaudara dengan kelompok agama lain, ikut membawa bangsa, membawa keadaban publik demi kebaikan bersama. Tidak pernah menjadi Katolik membuat kita terpisah dari
kasihan. Kita punya teman-teman UMKM itu mereka tenggelam. Jadi pembuatan nasi di tempat makan juga malu-malu, takut-takut, jadi kadang kita tidur di ruang makan. Berdoa. Kamu sudah makan? Sudah berdoa? Sudah dong. Masa sudah berdoa? Belum lihat pembuatan nasi. Jadi dari pembuatan nasi sebelum-sebelum siapa dan terus yang malu karena sebelah diri oleh kata dia buat cuma di sebelah sini atau dia kasih tangan di sini bapak terus kita makanan dulu sebelum jadi buatan bagi sekalian itu sudah kami ambil bapak terus itu yang malu karena banyak orang di sini tapi sebetulnya jangan malu karena identitas itu terus dibuktikan dalam lingkungan di mana kita berada. Nah ini adalah poinnya dalam keterangan Konsili Vatikan kedua. Sebentar saya akan jelaskan lagi. Dalam Konsili Vatikan kedua dikatakan kaum muda merupakan kekuatan amat penting dalam masyarakat zaman sekarang. Situasi hidup, sikap-sikap bagi serta hubungan mereka dengan keluarga mereka telah seringkali mereka terlalu cepat beralih pada kondisi sosial ekonomis yang baik. Dari hari ke hari, peran mereka di bidang sosial politik juga semakin penting. Nah, jadi Konsili Vatikan kedua dia bilang peranan kaum muda yang sangat penting dan istimewa dalam kehidupan sosial dan politik. Maka gereja mendorong anak-anak muda supaya terus berjuang, berperan secara aktif dalam bidang sosial dan politik. Karena di bidang sosial itu kita akan berjumpa dengan banyak orang. Kita akan berjumpa dengan banyak orang, maka di situ kita banyak kenal. Maka ketika banyak kenal itu kita tunjukkan bahwa saya adalah orang Katolik. Di bidang politik kita juga akan berkecimpung di sana dan berjumpa dengan banyak orang dengan berbagai latar belakang. Nah, di situ kita tunjukkan bahwa kita adalah orang Katolik. Itu nanti dijelaskan lagi. Nah, oleh karena itu kalau kita ses dalam Konsili Vatikan kedua, dokumen gereja dikatakan begini. Gereja punya tanggung jawab terhadap kaum muda seperti sekarang ini. Kami pastor dan para pembina kaum muda yang punya tanggung jawab untuk pembina orang muda. Ada ditulis di sini. Hendaknya secara intensif usahakan pembinaan kewarganegaraan dan politik yang sekarang ini perlu sekali bagi masyarakat dan terutama bagi generasi muda supaya semua warga negara mampu memainkan peranannya dalam hidup bernegara. Hendaknya mereka secara jujur dan wajar, malah dengan cinta kasih dan ketegasan politik, membangkitkan diri untuk kesejahteraan semua orang. Jadi tugas dan tanggung jawab dari orang muda adalah berkecimpung dalam bidang sosial politik untuk kesejahteraan semua orang. Lalu dia bilang, jika orang muda mulai tajam ke dalam dengan segala hal spiritualnya, maka hendaknya ia tajam keluar pada peranan sosial kemasyarakatan. OMK bukan lagi kelompok minoritas yang hadir dan terlalu, tapi mereka
wilayah. Jadi misalnya dari ujung sana sampai ke ujung sini, ini ada satu orang geng di sini. Dia berdiri di sini, dia lagi mandi sudah kotor di sini. Nanti berapa meter lagi ada satu orang lagi. Coba kita lihat di tempat parkir. Yang berdiri di tempat parkir itu adalah orang-orang muda semua. Padahal tadi dikatakan orang muda punya cita-cita. Tapi kalau punya cita-cita hanya jadi tempat parkir di situ, aduh, tidak bisa berkembang, tidak bisa apa-apa. Maka tadi dia bilang, kadang-kadang mereka buka bukannya sebagai manusia yang aktivitas sekitar tempat parkir. Tempat parkir yang kedua maksudnya adalah kita cuma cari satu tempat lalu kita cuma duduk di situ dari pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam di satu tempat. Maka dikatakan tempat parkir. Jadi kita cuma parkir pada di sini. Lalu mereka diharapkan dan sudah seharusnya mesti berperan lagi sebagai penggerak kehidupan untuk gereja. Idealisme dunia kiranya masih jauh dari harapan. Ketika melihat sifat kerjaan orang muda, tidak jangan saling menyalahkan. Sekali lagi, inilah dinamika dari orang muda. Tak jarang mereka saling menyalahkan dalam diam. Jadi satu tidak sepakat dengan yang lain. Jadi maupun dia bersama-sama lain. Itu dinamika dalam kelompok anak muda. Jadi yang satu tidak senang dengan ini, terus dia bikin cerita di sana di bawah satu grup, akhirnya tidak masuk akal dengan cerita sana dalam dia antara orang muda dan orang dewasa. Nah ini cuma simbol saja dinamika orang muda. Jadi jalan sama-sama begini. Coba perhatikan tangan dari di gambar ini. Di gambar ini coba perhatikan gambar ini. Gambar ini dia mau bilang apa? Coba maju. Coba jelaskan gambar ini. Gambar ini sedang dimaksud apa? Ya sudah kacamata. Coba gambar ini maksud apa? Ini mungkin kalau mendengarkan orang awam merasa ini seperti ada kesimpulan. Oh, iya. Betul. Ke kanan. Jadi dorong turun ini. Tapi sulit untuk ditebak. Dari gambar ini sulit untuk ditebak. Ini dinamika orang muda. Dari gambar ini siapa yang tahu? Siapa yang tahu
sudah jago teknologi, yang tua-tua ini mereka masih hidup pakai pena dan tulis begini. Jadi kita yang muda, kapan mau barang selesai kalau cuma tulis pakai pena begini. Kita yang muda sudah canggih pakai handphone, pakai AI dan lain-lain. Orang tua salah. Lalu orang tua gerakannya lama, kita orang muda cepat, maka selalu terjadi bentrokan. Nah itu salah satu dinamika. Oke. Salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan adalah duduk bersama, berbicara. Gitu. Jadi di sini dia mau bilang begini, banyak kesalahan terjadi dalam kehidupan orang muda itu karena kita tidak duduk bersama, tidak bercerita bersama. Jadi satu ini duduk sendiri dengan yang sana, dan ini duduk dengan sebelah sana, akhirnya tidak bercerita bersama. Maka kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, duduk bersama-sama di tempat ini. Nah ini adalah sesuatu yang baik. Mudah-mudahan bukan cuma hari ini, ke depan kita buat lagi di mana begitu. Siapa tahu mungkin kita bisa pergi ke Jawa, di mana begitu, kita kumpul kadang-kadang yang saya sudah tinggal di Projo begitu, bisa komunikasi setiap saat. Ini antara
Ayat 3 ke 11. 15 menit lagi. Ini itu Father perkara tadi waktu itu Father ada di menit mana ya? Tadi dikatakan setiap orang
Kalau hidup pada semuanya, ini adalah manusia baik dan benar. Ini adalah sesuatu yang baik dan benar. Karena salah pilih, engkau akan menderita sendiri. Nah, ini logikanya. Ini logika dari sebuah pilihan. Kita lihat, kita baca dengan kedalaman hati. Pilihan yang salah biasanya terasa lebih benar. Coba renungkan kalimat ini. Pilihan yang salah biasanya terasa lebih benar. Nalarnya dari mana? Waktu saya marah sama satu orang, saya dapat pisau di sini. Terus nalarnya begini. Saya tikam dia mati, dan sama selesai. Terasa lebih dalam. Waktu saya marah, bapak saya di depan, saya pikir saya harus menggunakan kemarahan ini supaya tersalurkan. Saya pikir bapak saya atau saya harus dengan bapak saya. Terasa lebih dalam. Jadi kadang sesuatu yang salah itu kita merasa bahwa itu masuk akal. Tapi nanti setelah sesuatu yang sudah terjadi, baru kita akan mengatakan, oh ternyata salah, karena ini. Jika kebetulan kita terjebak dalam situasi seperti itu, maka beberapa hal yang harus kita lakukan sepatutnya. Pertama, coba analisa pilihan-pilihan yang ada. Singkirkan segala hal yang bisa mempengaruhi persepsi Anda. Jadi ketika kita bingung terhadap pilihan, maka coba duduk dengan tenang, lalu pikirkan ulang. Kedua, jika Anda berhasil menganalisa pilihan-pilihan yang ada, singkirkan pilihan-pilihan yang tidak layak. Jadi, coba duduk dengan tenang, kemudian kalau ini adalah sebuah pilihan, maka duduk dengan tenang, lalu pikirkan. Ya, karena saya mau pergi ke gereja, maka saya harus pakai baju ini. Karena saya mau pergi acara nikah, maka saya harus pakai baju ini. Harus memilih, dan memilih harus benar. Masa mau pergi ke orang mati, lalu pakai baju warna merah yang ada di sini. Sampai ini pilihan yang salah. Jadi orang mati, kalau mau pergi dengan baju merah di sana, Tuhan berubah dan orang-orang di situ pasti akan menertawakan engkau. Khusus tahu kalau kita datang ke gereja, pakai celana seperti mana ini. Nah, sampai di sana, pilihan yang salah pakai dari orang-orang di sini. Karena kesalahan menentukan. Ketiga, kerucukan pilihan yang ada sampai benar-benar ada pada satu pilihan yang paling ideal. Jadi banyak pilihan, akhirnya kerucukan. Oh, dari 10 ini dikurangi. Ini tidak masuk, ini tidak masuk, tidak masuk, tidak masuk. Akhirnya pilih yang paling tepat. Dan karena itu sendiri ada pilihan, maka sesulit apapun mau tidak mau kita harus memilih. Suka tidak suka, kau harus tetap memilih. Berdiri di depan, pakaian itu mau tidak mau, kamu harus memilih pakai baju apa. Suka tidak suka, ketika kita baca di koleksi. Suka tidak suka, kau harus memutuskan pergi atau tidak pergi. Harus memilih. Ini Allah Mestinya berupayalah tidak hanya menjadi manusia yang sukses, tapi juga menjadi manusia yang bernilai. Jadi dia bilang orang yang melakukan pilihan, orang yang menjadi sukses, orang tidak hanya menjadi sukses, tapi dia juga harus menjadi orang yang bernilai. Walaupun sukses tapi tidak bernilai, tidak memberikan sumbangsi kepada orang-orang lain, maka tidak ada nilainya. Dia akan bernilai kalau ada sumbangsinya. Hidup adalah sebuah renungan untuk menentukan pilihan. Katakan pada dirimu sendiri, siapa dirimu kelak, dan kemudian lakukan apa yang perlu. Tergesa-gesa adalah penuh kesialan. Kemana kamu melangkah, di situ kamu berada. Jadi dia cuma bilang, karena kita ini semua masih muda, punya cita-cita, maka dia bilang, katakan pada dirimu, siapa dirimu kelak, kemudian lakukan apa yang perlu. Nah, kalimat ini yang paling penting. Jadi, ketika saya bilang begini, saya menjadi pastor. Ketika saya mengatakan, saya akan menjadi pastor, maka saya sendirikan yang lain. Kalau yang lulus, pokoknya saya harus ikut aturan ini dan ini supaya menjadi
tidak akan minum, tidak akan merokok. Saya fokus untuk olahraga, kasih tinggi badan, kasih bagus badan, penuhi cita-cita. Itu. Maka tadi dikatakan, katakan pada dirimu sendiri apa dirimu dalam kemudian lakukan apa yang perlu. Lalu Robi Allah yang kita begini, kegagalan terbesar adalah apabila tidak pernah mencoba. Kita tidak manusia dibentuk dari keyakinannya. Apa yang dia yakini itulah dia. Nah, jadi dia bilang begini, kita bilang apa yang kita yakini itulah kita. Karena kita yang memutuskan. Lagi-lagi hidup kita adalah sebuah pilihan. Lalu ini yang punya mobil Ford, pencipta mobil Ford, dia bilang salah satu perjuangan terbesar terhadap manusia adalah bahwa mereka bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya mereka sangka tidak bisa dilakukan. Jadi dia kisah pengalaman. Ada sebuah cerita, mungkin teman-teman sudah pernah membaca buku ini. Apa namanya? Ini pencipta pesawat terbang. Sudah dengar ceritanya? Nah, jadi dua kakek beradik ini mereka sendiri. Salah satu perjuangan terbesar dalam manusia adalah bahwa mereka bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya mereka sangka tidak bisa dilakukan. Jadi pada waktu kakek beradik ini mereka duduk di suatu tempat, mereka lihat, weh, ada burung terbang. Ada burung terbang di udara. Lalu dua anak ini mereka bilang begini, wih, burung bisa terbang di atas sana. Bagaimana kalau kita suatu saat kita ciptakan satu mesin yang bisa terbang di atas sana? Ide gila ini kemudian mereka coba mencari akal, mereka sekolah di mana-mana, bertanya sama teman ini dan itu. Akhirnya mereka ciptakan pesawat terbang. Karena muncul dari mereka melihat burung yang terbang di udara. Dia bilang suatu saat ada besi yang terbang di atas sana dan bisa menangkap orang. Lalu mereka juga ciptakan pesawat terbang itu. Tapi dalam kisah ini dikatakan sang adiknya kemudian meninggal dunia karena dia harus mencoba pertama pesawat itu dia terbang dan gagal dan akhirnya jatuh. Lalu kemudian yang satunya dia meninggal dunia. Dia meninggal, tapi sang kakak dia mengatakan bahwa tidak apa-apa karena percobaan. Maka dia mencoba memperbaiki dan akhirnya muncullah pesawat terbang itu. Dari sesuatunya dia lihat dan sebetulnya tidak dibayangkan. Lalu Bill Clinton dia bilang, tidak ada jaminan kesuksesan, namun tidak mencobanya adalah jaminan kegagalan. Maka tadi dia bilang, tidak ada salahnya kita mencoba. Maka dua orang tadi mencoba menciptakan pesawat terbang, walaupun ada yang harus menjadi korban. Henry James dia bilang, Anda tak akan tahu apa yang bakalan Anda lakukan sampai Anda mencobanya. Jadi dia bilang, sekali lagi saya baca, Anda tak akan tahu apa yang dapat Anda lakukan sampai Anda mencobanya. Sederhananya dia bilang begini, kau tidak bisa cerita tentang Richard pedis atau pedas kalau kau belum pernah mencoba masak cili atau lombok itu. Kau tidak bisa cerita tentang pasir panjang kalau kau belum pernah datang ke pasir panjang. Kau tidak akan pernah bercerita tentang air kelapa muda kalau kau belum pernah merasakan air kelapa muda. Maka dia bilang, Anda tak akan tahu apa yang dapat Anda lakukan sampai Anda mencobanya. Ini terakhir. Oh, ini suatu nama. Tidak ada satu pun di dunia ini yang
Semoga setelah pertemuan hari ini pula paling kurang di 5 tahun karena mereka sekarang berarti panas-panas saja. Pastor tadi bilang ada kekasan itu dari ini bukan cuma batik yang bagus ini, tapi mungkin jadwal supaya OMK itu sudah lebih banyak yang datang sembahyang atau sembahyang lingkungan OMK lebih banyak yang datang sembahyang atau bertugas di gereja mungkin yang menyanyi mazmur bukan saja itu saja, mungkin hari kan harus semua bisa, bukan cuma orang-orang itu saja. Semua bisa, tidak ada yang tidak bisa, cuma karena semua latihan saja. Ada yang mau